hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Selamat datang di PB Indah, persembahan dari Jebret Media. Ini episode perdana di awal tahun 2025 setelah lama hiatus ya program ini ya. Tapi karena menyambut Indonesia Master 2025 akhirnya hadir kembali dengan format yang sedikit berbeda. Kali ini kita barengan sama Cidewi. Hai Cidewi, apa kabar? Hai, baik nih, kangen banget ya Kangen di deh. sini ya. Masuk ke sini langsung berubah petanya ya kan di bawah. Bener banget. Saya tuh Cidewi ya. Sehat dong. Menyambut Indonesia Master karena nggak cuman badminton lovers yang lagi pada kaget, kita juga kaget pas dikabarin lagi ini ada. Oh, tiba-tiba Iya, ya. iya. Kayak, tiba-tiba banget nih gitu. Ada lagi nih gitu. Iya. Tapi shout out dulu buat gue ini dulu ada yang mengenali PB Ina. Gue ngebawain PB Ina itu aneh banget. Biasanya ngebawain DPI sering tuh ketemu. Oh Bang Des yang ngebawain DPI di Jebret. Iya, Tapi iya, dia iya. adalah penonton PB Ina. Wah. Yoi. Jadi Nah, semakin menebar pesona ya. iya, nah, ya, ini Bang Dias yang suka bawain bulu tangkis ya di Wih, Jebret. iya. Masalahnya Ci, Apa gue tuh? lupa nama dia. Oh, apa yang penting dia inget sama Bang Ingat, Dias, bener. ya kan. Tapi penonton inget nih. Tapi yang gue bingung di dua program DPI sama PB yang gue suka nge-host, di bumper kagak ada gue. Wah, Brar, mana Brar? Udah Panggilannya 2025 Ci, di bumper Bener, kagak ada. bener. Memang Wah. jadwal saya sulit memang. Enggak, ini mungkin yang ngeditnya nih. Wah, ini Betul. bahaya nih. Kayaknya Gimana Dias nih? host bukan sih gitu. Iya. Coba ada dong diedit dikit masukin gitu kan Iya, ya. kagak ada. Wah, beratnya. Ya udahlah, tapi kan kita selalu siap terus ada di sini. Bener. Ya, tapi 3 bulan ini Cidewi PB Ina kemana aja Cidewi kayaknya makin ini nih di TV nasional dan lain-lain. Makin warawiri ya. Iya, warawiri aja. Soalnya gue lagi nunggu callingan Abrar, kok belum di calling gitu ya Iya. kan. Jadi gue mencoba meng-calling yang lain aja kalau gitu. Dan juga tapi sebelumnya juga kita mengucapin selamat buat Ciuni sama Coach Andre Iya. yang sering mengisi di sini. Dan sekarang Coach Andre menjadi asisten pelatih ganda putra untuk kategori Pratama Betul. di Pelatnas. Iya dong. Gawat. Ngeri banget ya. Iya, ada pesan gak Cidewi ke Coach Andre waktu namanya dia diumumkan? Iya. Ada Kerja nggak? yang bener Le. Kalau enggak ntar nama lu yang keluar di sini mulu. Iya gak sih? Ya kalau Iya. sering diomongin di sini berarti ada yang Iya, makanya lu kerja yang bener ya Le ya. Prestasinya yang bagus, oke? Oke, jadi kita akan ngebahas tentang Indonesia Master yang sedang berlangsung per hari ini ya. Betul, Jadi ya, hari Indonesia ini. Master tuh berlangsung di Selasa sampai dengan hari Minggu. Nah, pengen dulu sebelum ngebahas detail per kategori atau per nomor, pengen tahu dulu dari Cidewi dengan kepengurusan baru, susunan pelatih baru, ada 2 turnamen yang sudah berlangsung, turnamen besar, Ya. yaitu Malaysia Open dan juga India Open. Gue melihatnya kok belum dapat hasil yang maksimal ya, kalau secara hasil. Nah, oke. makanya butuh dari Cidewi, gimana ngelihat 2 turnamen sebelum Indonesia Master ini untuk pemain-pemain Indonesia? Sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, kalau kita ngomongin hasil, sebenarnya baliknya itu ke atletnya. Ya, Karena kan yang latihan mereka, yang punya goalsnya mereka, yang punya tujuannya mereka. Nah, untuk kalau kita ngomongin secara keseluruhan untuk pengurusan, sebenarnya terlalu awal lah, terlalu dini kalau Betul. kita langsung ngejudge. Wah, gimana nih pengurusan yang baru nggak ada gelar sama sekali atau nggak ada yang semifinal sama sekali seperti itu kan untuk di Malaysia Open misalnya. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah nggak gampang loh untuk membentuk satu tim. Ini bukan satu pasang, 2 pasang Ya. yang ada di klub, tapi ini satu tim secara menyeluruh gitu kan. Belum lagi mungkin para atletnya sendiri harus adaptasi lagi Yes. dengan pelatih baru, otomatis pasti program juga beda dong. Baru Nggak lagi mungkin, ya. Iya, nggak mungkin sama. Ada yang mungkin merasa langsung cocok, ada juga yang mungkin harus butuh lebih banyak lagi penyesuaian. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge di awal sih. berarti emang ini adalah momen adaptasi dan momen transisi gitu Ya. di Malaysia dan juga di India. Berarti apakah kita nggak boleh berharap banyak dengan Indonesia Master ini dengan tadi segala macam adaptasi? Karena kan yang adaptasi nggak cuma pemain ke pelatih, Iya. pelatih ke pemain pun juga. Ya, nah tapi kalau kita ngomongin Indonesia Master pasti lebih besar lagi nih Bener. harapannya kan. Karena kan kita mainnya depan publik sendiri di Iya. Istora gitu. Mungkin netizen akan bilang ya udahlah mungkin 2 turnamen awal sebagai adaptasi, tapi untuk di Indonesia Master pasti diharapkan hasilnya jauh
lebih baik lagi At least harusnya. ada, kalau kayak gini, sebelum kita lihat detail perhasilnya dari 2 turnamen, mana nomor yang paling ya kelihatan progres deh kalau dari Cidebi perhatiin? Ya kalau ngomongin progres, Ha. yang paling kelihatan udah pasti tunggal putri. Tunggal putri ya? Oh iya, Iya. Putri KW tuh di Malaysia tuh perempat final aja. Iya maksudnya untuk prospek atau apa ya progres dia itu benar-benar kelihatan gitu. Kelihatan bener. Ada nih, oh udah ada peningkatan nih, daya juangnya juga semakin oke. Walaupun kemarin misalnya Grego kalah, Ya. tapi secara terhormat juga. Jadi memang progresnya tuh luar biasa untuk di sektor tunggal putri. Soalnya Georgie pada saat di India melawan Pusarla Sindhu tuh bagus banget mainnya. Iya. Melawan An Seong pun di set pertama menang, mainnya bagus. Iya. Tapi memang dia baby alien kan Oh, ya, baby lawannya alien ya. kan tuh ya. Jadi dia nih ponakannya si Axelsen sebenarnya. Iya, ponakan Axelsen. Oh jadi gimana tuh darahnya dia ada Korea campur sama Denmark. Iya. Oh gitu. Namanya itu perpaduannya. Song Gismichael. Oh. Makin ngaco. Ya tapi maksudnya di tunggal putri yang jadi sorotan ya. Iya. Nanti kita kan ke tunggal putri, tapi kita ke tunggal putra dulu. Mhm. Belum apa ya namanya, belum stabil secara line up karena Ginting masih cedera bahu. Iya, masih ada cedera. Terakhir tau gak Ci yang cedera bahu siapa? Siapa tuh? Gary. Gary. Bener. Dulu Gara-gara apa tuh? terlalu sering dicurhatin. Oh, pundak dia berat, beban dia ya. Gila berat banget. Gary itu gue baru tahu. Teman kita ya jebretin Iya, ya. iya, 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 iya. Iya dokter Gary nggak ada konteks nggak tahu kan. Iya Nah, benar-benar. dengan line up nggak maksimal gini, gimana peluang tunggal putra khususnya kita ngeliat ke Jojo dan Chico berarti di Indonesia Master. Ya kalau kita ngelihat di tunggal putra pasti harapannya besar seperti bisa ngulang di Indonesia Master tahun lalu di mana Jojo ketemu sama Chico di final dong. Iya. Ya kita pasti pengen banget ngulang itu. Tapi kalau lihat dari perjalanan karir sepanjang tahun 2024, mungkin kita masih bisa bergantung sama Jojo. Iya, Chico kenapa Karena ya? Chico itu naik turunnya tuh luar biasa ya kalau menurut aku, kayak dia belum dapet pace main yang tepat, belum dapet apa ya, belum Kayak dapet hal yang tepat polanya banget. gitu Iya, ya? kayaknya masih ada missnya gitu, yang dia harus cari sendiri tuh puzzle-nya yang mana nih yang hilang gitu. Walaupun sekarang dengan pelatih baru kan ada Coach Mulyo di sana gitu ya. Ya, nah ini mungkin menarik ya di mana Coach Mulyo kan dulu megang AOPIK juga Betul. sampai jadi juara Olimpiade. Iya. Dan mungkin ada hal-hal yang bisa diterapkan untuk di sektor tunggal putra ini. Mungkin dari kedisiplinannya juga itu kan yang harus nanti ya kita lihatlah hasilnya ke depannya. Jojo sendiri gimana? CDB ngeliatnya dari Malaysia terus kemudian di India lawan Axelsen kan? Ya. Dapat tuh 1 set ya padahal. Ya, kalau di awal tahun mungkin di Malaysia kalah dari Popov di Popov. babak pertama ya cukup ya disayangkan lah gitu Ya. kan, sebenarnya ada kans untuk menang. Terus di India lebih ada peningkatan lagi, ada perbaikan di mana bisa nih rame sama si Axelsen. Iya. Cuman sayangnya kayaknya tuh si Axelsen ini jauh lebih tetek gitu, lebih fokusnya tuh lebih oke banget. iya, Terus iya. PD-nya luar biasa banget. Iya sih. Dia setiap poin ngasih energi, teriak apa segala macam, itu kan ngaruh ya ke mental tuh kayaknya tuh. Nah kayaknya mentalnya udah jadi gitu. Nah, Jojo kenapa kalau kan ini harusnya ya kalau ngelihat dari 2-3 tahun terakhirnya Jojo, harusnya jadi momen-momen itu di momen sekarang kan, Ci? Iya benar, Iya harusnya apalagi dia kemarin juara All England, Iya. juara PAC gitu kan. Ya kita harapin ya di Indonesia Master kali ini ya ini momennya Jojo, apalagi kan Jojo itu cukup apa ya, termasuk Istora Boy lah Betul, ya kan. betul. Semua supporter tuh pasti mengeluh-elukan Jojo Iya, juga dan iya. ini menjadi mood booster bagi Jojo sendiri. Ada 2 Istora Boy setahu gua sebagai Iya. badminton lovers. Satu Leongdae, Iya. yang kedua Jojo. Iya. kan? Ada lagi Look Can You. Oh, look at you, iya. Iya. Kalau kita look at me. Oh Look at Me enggak tuh. Kalau cewek siapa sih kan? Kalau Istora Boy, Jojo sama Look at you sama Leongdae itu dulu. Kalau cewek siapa sih yang jadi idola kalau di Istora? Yang begitu dia masuk tuh kayaknya langsung Iya. ini banget gitu. Iya. Mungkin kalau di sektor ganda itu masih Dora sih kayaknya ya. Dora ya? Iya. Itu- Dia tuh ada daya tarik karena kan Dora kan ditonton anak-anak di mana Oh, sih, bener segala juga. usia juga ya kan. Iya benar juga. Kalau ini enggak ya, siapa namanya dari Thailand tuh? Sapsira Teratanachai. Oh ya itu dia juga karena Iya. dia pinter, dia bisa bahasa Indonesia jadi dia menarik perhatian publiknya tuh pinter banget. Nah, ntar ada saya ngomong Istora Boy, Istora Girl ya. Tapi gua udah balik dulu ke ntar diomelin netizen nih, bahas tunggal putra dulu. Peluang berarti gini,
dengan pola baru yang ada dan lihat dari dua pertandingan atau 2 turnamen belum bisa dijadikan patokan di Indonesia Master seperti apa kan. Iya. Tetap adaptasi memang jadinya baru kelihatannya. Iya. Tapi motivasi lebih harusnya dimiliki dong. Iya dong, apalagi kan kita depan publik sendiri. Dan itu tadi pokoknya kalau menurut saya pribadi nih, Jojo ini punya kans yang lebih besar dibandingin rekan-rekan yang lain karena kayaknya ada hokinya aja gitu kalau main di Istora. Indonesia. Iya. Jojo tuh sama siapa aja sekarang berarti di Indonesia Master turunnya? Sama Ciko? Ya, ada Ciko, terus juga tapi Alwi tadi juga udah kalah kalau nggak salah. Oh, ya. Alwi tadi main ya? Iya. Kalah ya Alwi ya? Ya, ada beberapa pemain-pemain pelapis juga Ya, yang ikut, tapi memang kalau kita lihat dari nama besar kayaknya nama Jojo yang paling jadi sandaran ya. Betul, tapi kemarin ngelihat di Bagan, Jojo sama Ciko tuh satu bagan sebelah kanan tuh. Jadi kayaknya nggak akan misalkan kalau sampai menang terus nggak bisa ketemu di final. Iya, itu yang disayangin sih sebenarnya ya. Tapi drawingnya. ada yang bagusnya juga berarti kalau sama-sama terus menang, Ya. paling nggak salah satu pasti bisa melaju gitu kan. Jadi ya kita doain aja mereka ketemu, berarti kan mereka sama-sama menang dulu nih. Betul, mudah-mudahan. Kalau Ginting sendiri progresnya sejauh mana yang Cidebi tahu yang sampai saat ini? Ya kalau kita baca di berita katanya kan pemulihannya bisa sampai bulan Maret ya. Aduh, Berarti kan lumayan. itu lumayan lama. Memang di Februari cukup kosong sih, nggak ada turnamen-turnamen juga. Oke. Mulai ada lagi kan di Eropa, tur Eropa itu di Maret. Jadi mungkin dia pemulihan. Nah tapi yang kita lihat kayaknya cukup mengganggu sih. Dari pergerakan pukulannya, bagaimana powernya juga. Iya. Jadi daripada tambah parah takutnya ada sobekan atau apa, lebih baik ya mungkin milih untuk mundur, recovery, ya sekalian penguatan sih. Ya karena penting juga untuk setiap pemain itu ada di tiap turnamen karena pengumpulan poin untuk Olimpiade ya. Iya. Atau untuk di ujung tuh BWF World Tour di Betul. terakhir itu kan Iya, harus untuk dari final World Tour-nya untuk final ya. World Tour-nya Iya. gitu. Jadi harus ada terus kan. Tapi kalau untuk kayaknya untuk Olimpik kan masih lumayan lama ya. Masih ada 3-4 tahun lah Ya, gitu masih kan. lama, Jadi mungkin ya itu milih untuk mundur dulu, fokus untuk turnamen yang lebih gede, mungkin akan start lagi di All England. All England Iya. ini udah masuk ke salah Maret. satu Maret dan tur Eropa tuh dimulai tuh dari situ Iya, ya. udah. Mulai tuh All England tuh. Nah, gue pengen tahu Ci, kalau dari sekarang nama-nama yang ada di Tunggal Putra dengan komposisi pelatih yang punya prestasinya nggak kaleng-kaleng juga. Optimisme dari Cidebi, ya. Tolong Enggak, ya. itu memang gitu. Dia Oh. tidak pedih gitu. Ini sesuatu yang baru Yang memang. baru memang. Iya. PBINA memang Nah. begini konsepnya. Gitu. Jadi nah, kelihatan lagi kan gitu, memang kayak gitu. Ada. Iya, Ini maklum. konsep yang baru memang. Studio baru soalnya kita nih, Iya dong. guys. Oke, udah aman ya? Aman? Siap. Nah, Cidebi ngeliatnya gimana optimisme dari sektor Tunggal Putra ini dengan komposisi pelatih yang gak kaleng-kaleng juga? Iya, kalau lihat dari pelatih kan ada Coach Mulyo Handoyo gitu yang Yes. kita udah tahu lah pengalamannya, hasil didikannya seperti apa. Ditambah lagi sekarang ada Kamarlev dulu juga sempat ngelatih di PBSI di Tunggal Putri. Iya. Sekarang balik lagi untuk ngelatih di Tunggal Putra. Jadi memang komposisi pelatihnya yang menurut aku sih udah oke. Dengan tipe latihannya masing-masing juga, tinggal bagaimana ya itu tadi atletnya nih mau cepat adaptasi nggak, mau cepat terima perubahan nggak, karena pasti ada perubahan, nggak mungkin apa yang dilatih coach yang lama sama yang baru akan sama. Ya. Metode pendekatan pun juga pasti beda gitu. Ya. Jadi ya gimana cara atlet ini untuk cepat beradaptasi. Nah, yang satu sedikit tentang Jojo. Pada saat kemarin lawan Excelsen, saat nonton nih soto-soto gue sebagai penonton, dibanding yang tahun lalu adalah Jojo tuh lebih sabar loh di tahun ini mainnya. Oh Pas iya lawan dong, pasti. Excelsen ya. Pasti. Iya, itu faktor apa menurut Cidebi? Karena faktor dia biasa gantiin pempas anaknya tengah malam. Bener kan? Bener. Itu butuh Sekarang, kesabaran loh. Jam 2 pagi Bukan bangun. lagi. Anak masih bayi ya kan. Istri habis mompa dia yang masukin ke kulkas. Bener. Itu kan butuh kesabaran. Pendewasaan seorang Jojo. Nah ini Ternyata setelah menikah di Jadi, lapangan bener. berdampak. Nggak hanya di lapangan doang, di Iya. rumah pun dia dilatih. Iya, bener. Itu Padahal dia. secara kesabaran ya Jojo menang loh kemarin. Cuman Axelsen tuh entah kenapa kayak dapat Dia lebih booster. pengalaman karena anaknya udah lebih gede sih. Betul. Dan anaknya tuh jadi baby Istora. Bener ya, bisa gitu ya dia ya. Iya kan dia. Jadi kita harapkan semoga di Tunggal Putra ada hasil yang maksimal ya. Amin. Harapannya sih ya bisa dibilang sih kalau based on data gitu ya, di Jojo doang nih ya, based on statistik Iya. ya.
Di Indonesia tinggal Jojo harapannya Kalau ya. untuk tunggal putra, ya tapi kita juga berharap ada kejutan dong Dari dari Chico. pemain-pemain muda, dari Chico maupun pemain-pemain muda lainnya. Ya. Kita harapkan ada kejutan. Jadi nggak cuman Jojo doang, karena udah waktunya regenerasi. Kalau kita lihat selain Jojo, Ginting sebenarnya cukup jauh, Iya jauh, jarak. Kak Alwi jauh ya. Iya, dan dari Chico pun sebenarnya agak jauh nih. Ketinggalan nih, udah mulai ketinggalan lagi nih si Dulu Chico. sama Chico itu ada Cesar Hiren Vito Ya, kan. tapi udah pada keluar. keluar akhirnya. Ya, jadi ini ya harus ada muka-muka baru, wajah-wajah baru lah dari yang Pratama cepat naik gitu. Nah itu kita harapkan ya. Dan kita terus mensupport melalui program PB Ina dari Jebret Betul. Media. Habis ini kita geser ke Tunggal Putri. Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.